Di sini saya yang pertama sebagai coach, untuk Bu Us sebagai coaching-nya. Nah, untuk situasinya, rekan saya yang bernama Bu Uswatun adalah seorang guru kelas 6 di sekolah dan di situ beliau mempunyai masalah tentang kurangnya antusias belajar muridnya. Hal ini terlihat aktifnya anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah muridnya dalam satu kelas. Kemudian Bu Uswatun ini ingin berdiskusi tentang solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah dialog yang kami lakukan. Mulai ya, Bu. Oke. Monggo Bu. Saya dulu ya. Yeah. Selamat siang Bu Sinta. Iya Bu, selamat siang. Maaf mengganggu. Apakah bisa saya minta waktu? Iya. Agak risau sedikit ini karena ada masalah sedikit ini. Tapi Baik, kebetulan Bu. saya kosong. Nggih. Kira-kira apa ya yang mau diceritakan sama Bu Us ini? Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid yang mengumpulkan tugas itu hanya sampai 50% saja, itu tidak lebih. Tuh. Oh, begitu nggih. Jadi menurut Bu Uswatun ini apa kira-kira harapannya dari obrolan kita nantinya ini, Bu? Saya mengharapkan ada solusi atas masalah yang saya hadapi ini gitu. Mungkin dari Bu Sinta nanti bisa memberikan saran yang bagaimana gitu. Baik. Jadi menurut Bu Us ini di kelas itu muridnya Bu Us itu kurang antusias begitu nggak dalam belajar, sehingga hanya 50% yang mengumpulkan tugas dari jumlah keseluruhan, begitu nggih? Ya, itu bukti dari kurang antusiasnya, ya. Nggih. Kalau begitu kira-kira apa saja nantinya yang membuat murid Bu Us ini kurang antusias, Bu Us? Kalau saya ingat-ingat lagi, sepertinya pembelajaran saya ini yang kurang variatif atau monoton gitu. Terus saya banyak bicaranya daripada anak-anak. Dan sepertinya yang saya ingat lagi ini, saya kurang memberikan kebebasan untuk eksplorasi pengumpulan tugas atau saat mencari sumber belajarnya gitu. Intinya kayaknya ya di kelas itu sepertinya membosankan gitu. Wah, ini sebenarnya saya sangat sependapat sih dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu itu menjadi kembali merasa asik, merasa senang dan tidak bosan saat pembelajaran, Bu Us? Menurut saya murid-murid itu inginnya itu sepertinya inginnya itu kelasnya tuh yang asik, yang nggak monoton, yang variatif, terus anak-anak diajak terlibat gitu dalam pembelajaran, sepertinya begitu. Atau ada alat peraganya atau apa gitu mungkin. Oh iya ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada muridnya Bu Us ini, apa penyebabnya kira-kira sehingga muridnya Bu Us ini kok jadi kurang antusias begitu dalam pengumpulan tugasnya ya? Apa mungkin terlalu banyak mungkin ya? Tugasnya berikan itu, pertanyaan juga terlalu banyak mungkin ya. Atau saya kurang membebaskan. Jadi tugasnya kan biasanya saya suruh ngumpulkan ditulis tangan gitu. Hanya itu saja. Apa itu ya yang membuatnya yang membuat mereka bosan itu? Iya ya. Kalau boleh tahu, kira-kira Bu Us ini menggunakan sumber belajar apa saja ya yang sudah dipakai di kelas? Biasanya ya buku teks itu, terus saya tambah di buku perpustakaan, pinjam di perpustakaan itu saja. Terus apa tidak ada sumber lain gitu, Bu Us? Kalau dipikir-pikir lagi sih banyak sebenarnya. Kalau misalnya bahasa Indonesia itu bisa dari YouTube, dari koran, majalah, atau yang sedang ngetren sekarang ini
menggunakan TikTok atau IG mungkin itu. Cuman belum saya Nah. gunakan. Nah, itu betul sekali itu Bu sebetulnya. Saya yakin sekali ini bila Bu menggunakan, media-media yang kekinian ya, atau sumber belajar yang seperti itu tadi, pastinya nanti murid-muridnya Bu ini lebih antusias lagi dalam belajarnya Bu. Nah, Itu ya? jadi iya, jadi sekarang rencananya Bu ini apa ya dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau begitu berarti ya saya yang pertama harus merancang RPP-nya yang mengasihkan, terus menggunakan sumber belajarnya yang tadi, yang ngikuti yang kekinian tadi ya. YouTube dulu atau pakai TikTok atau kalau IG kan nggak semua, mungkin TikTok Iya sama iya. YouTube aja gitu ya mungkin ya. Terus Hmm. ini tugasnya mungkin saya kurangi dulu sementara, tidak terlalu banyak, ya saya kurangi sedikit-sedikit gitu. Dan saya coba, ini aja saya coba anak-anak itu ketika mengumpulkan tugasnya itu boleh bentuknya gambar atau edit video kan anak sudah bisa ya mungkin ya sekarang. Anak kelas 6 itu sudah bisa apa belum ya? Nah, Nah, kalau itu sudah bisa rencana itu itu sebetulnya bagus sekali loh. Kalau sekarang kan memang kalau tren yang terbaru ya itu yang disukai kan seperti itu nggih. Nah, yang oh iya disampaikan iya Bu itu iya. sangat benar sekali tuh, Iya. mendukung sekali saya rasa Bos. Oh gitu ya. Coba Nggih. begitu, saya coba itu kalau gitu ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira apa ya komitmennya Bu terhadap rencana itu? Saya akan secara rutin atau apa ya, selalu membuat RPP-nya yang di dalamnya itu yang variatif dengan menggunakan media pembelajaran, sumber belajar, dan juga di dalamnya saya coba menerapkan RPP yang diferensiasi, pembelajarannya berdiferensiasi itu. Yang seperti yang saya dengar-dengar itu, yang sudah saya pelajari di CGP itu mungkin saya coba nanti yang sebagai komitmennya. Wah, ini bagus sekali ini. Saya sangat mendukung sekali, Bos. Mudah-mudahan Ya, nanti semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu ya terima untuk kasih. kedepannya. Ya, 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 ya. Sudah ada idenya sedikit ini. Terima kasih ya, ya, ya. Bu Sinta. Ya, Sudah sama-sama, membuka Bos. pikiran saya. Ya, Ya, sama-sama, Bos. terima kasih. Ye.